Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bahas mengenai salah satu fitur monetisasi Facebook yang akhir-akhir ini cukup menuai kontroversi di kalangan para konten kreator Facebook. Apalagi kalau bukan iklan in-stream. Baru-baru ini Facebook telah melakukan perubahan yang cukup signifikan pada persyaratan monetisasi pada fitur iklan in-stream. Seperti yang kita tahu ya, sebelum adanya perubahan kebijakan ini, kita bisa monetisasi iklan in-stream apabila mencapai 5.000 pengikut dan 60.000 menit jam tayang. Jadi hampir seperti YouTube, bisa monetisasi dengan syarat mencapai jam tayang dan followers tertentu. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu guys. Sudah ada perubahan dari pihak Meta bahwa monetisasi iklan in-stream sekarang lewat undangan. Jadi sudah tidak ada syarat atau patokan pasti bagaimana kita bisa mencapai monetisasi iklan in-stream. Pihak Meta secara langsunglah yang melakukan penilaian apakah suatu konten itu layak atau tidak layak untuk mendapatkan penghasilan. Jika kontenmu layak untuk mendapatkan penghasilan, maka kamu akan mendapatkan undangan secara langsung dari Meta dan membuka fitur monetisasi iklan in-stream. Jadi pada akhirnya ini mirip seperti fitur monetisasi iklan di Reels dan bonus ya, di mana jalur monetisasinya juga lewat undangan. Ini sinkron sih sama wacana yang beredar bahwa nantinya fitur monetisasi Facebook yang awalnya terdiri dari beberapa fitur nanti akan dijadikan menjadi satu jenis monetisasi. Jadi sudah tidak dikategorikan sendiri-sendiri lagi seperti iklan di Reels, bonus, iklan in-stream. Nanti akan digabungkan menjadi satu yang dinamakan monetisasi konten Facebook Beta. Tapi belum dijelaskan secara pasti kapan dealnya akan diterapkan. Kabar-kabarnya sih tahun 2025. Pokoknya kita siap-siap aja antisipasi atas beberapa perubahan yang mungkin terjadi. Oke, kita kembali ke iklan in-stream lagi ya. Syarat iklan in-stream menjadi tidak pasti. Sudah tidak ada lagi yang namanya ngejar jam tayang ataupun ngejar followers. Meta lebih memilih untuk memberikan undangan secara langsung pada kreator dengan konten yang berkinerja baik. Nah, sekarang pertanyaannya, konten yang berkinerja baik itu seperti apa sih? Yaitu konten yang mendapatkan engagement atau jangkauan yang tinggi. Selain jangkauan, hal lain yang diperhitungkan adalah interaksi. Interaksi yang dimaksud di sini adalah interaksi yang terjadi di kontenmu. Bukan kamu yang berinteraksi di konten orang lain ya, itu nggak masuk perhitungan Meta. Jadi perhitungannya itu fokus pada apa yang terjadi di kontenmu sendiri. Seberapa lama kontenmu ditonton, seberapa banyak pemutarannya, seberapa banyak yang like, komen, dan share video kamu. Dan juga seberapa banyak orang yang follow kamu karena konten yang kamu buat. Pokoknya semakin ramai kontenmu, semakin banyak peluang juga untuk mendapatkan undangan monetisasi dari Facebook. Nah sekarang dengan adanya perubahan kebijakan ini kira-kira lebih menguntungkan ataukah merugikan ya buat para kreator, khususnya bagi para kreator pemula? Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan di gempuran kebijakan yang selalu berubah ini? Oke, kita bahas yang pertama dulu. Berbicara mengenai keuntungan ataupun kerugian itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Setiap perubahan kebijakan tentunya ada plus minusnya. Coba kita bahas satu persatu mulai dari plusnya dulu nih, biar kita selalu positive thinking. Kira-kira dampak positif apa atau keuntungan apa yang bisa kita ambil dari perubahan kebijakan monetisasi iklan in-stream ini? Dampak positif yang pertama, peluang lebih besar untuk para kreator pemula. Kalau dulu sebelum ada kebijakan ini, kita selaku pemula itu selalu overthinking ya. Wah, baru mulai nih, followers baru segini, jam tayang baru seuprit. Yang udah mulai duluan, pasti jam tayangnya lebih banyak nih. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi mikirin kayak gitu ya guys. Karena total jam tayang dan total pengikut sekarang sudah tidak diperhitungkan lagi. Yang penting fokus aja untuk membuat konten yang bagus dan bermanfaat untuk banyak orang. Konten yang bagus akan mendatangkan engagement yang tinggi. Engagement tinggi itulah yang nantinya bisa berpotensi mendatangkan undangan untuk bisa monetisasi dari Facebook. Next, dampak positif atau keuntungan yang kedua yaitu bentuk perbaikan kualitas konten dari Facebook.
Sebelumnya para kreator terlalu fokus pada jam tayang dan followers. Jadinya yang penting konten aja gitu tanpa memperdulikan kualitas. Dengan prinsip yang penting menambah jam tayang, kontennya menjadi tidak berkualitas, tidak maksimal, dan terkesan memaksa. Nah, dengan adanya perubahan kebijakan ini, karena Facebook yang memberikan undangan monetisasi secara langsung, harapannya Facebook bisa memilih secara selektif nih, mana konten yang layak untuk mendapatkan monetisasi dan mana yang tidak. Sehingga mendorong munculnya konten-konten yang lebih menarik dan informatif lagi. Itu untuk dampak positifnya. Sekarang kita akan paparkan juga mengenai dampak negatifnya ya. Biar kita nggak cuma tahu baik-baiknya aja, tapi kemungkinan terburuknya juga harus kita pikirkan dan kita antisipasi ke depannya. Langsung aja, dampak negatif yang mungkin terjadi akibat adanya perubahan kebijakan monetisasi iklan in-stream yaitu yang pertama, perjalanan untuk memperoleh monetisasi menjadi tidak pasti. Sebelumnya kita bisa mengukur secara pasti sejauh mana perjalanan kita sampai mencapai terpenuhinya semua syarat monetisasi. Jam tayangnya kurang berapa, followersnya kurang berapa. Tapi sekarang sudah tidak bisa begitu lagi ya. Karena misal kita sudah memenuhi syarat sebelumnya pun, misal jam tayang sudah terpenuhi, followers sudah terpenuhi, itu tidak menjamin kita bakalan dapat undangan dari Facebook. Jadi akan ada banyak yang merasa ini kayaknya jam tayang sudah terpenuhi, followers sudah berdatangan terus, tapi undangannya kok nggak datang-datang ya. Terus dampak negatif yang kedua yaitu kemungkinan terjadi ketidakadilan dalam proses seleksi undangan. Seperti yang kita tahu, selama ini sistem undangan yang diberikan oleh Facebook itu benar-benar tidak transparan sama sekali. Jadi kita sebagai kreator tuh nggak ada yang tahu secara pasti nih. Sebenarnya kriteria yang mendapatkan undangan monetisasi itu yang seperti apa? Views-nya harus berapa, followersnya harus berapa, itu kita nggak tahu secara pasti. Pengalaman proses undangan pada fitur iklan di Reels juga begitu. Sering banget ada pertanyaan kenapa kreator A lebih cepat dapat undangan daripada kreator B. Padahal kreator A followersnya lebih sedikit dan penayangan videonya juga lebih sedikit. Nah kayak gitulah yang menyebabkan proses seleksi menjadi terkesan tidak adil. Next, dampak negatif yang ketiga yaitu kreator harus berpikir lebih keras untuk menghasilkan konten yang bombastis, yang wow, dan menyita perhatian. Kalau dulu untuk mencapai persyaratan monetisasi iklan in-stream yaitu 5.000 followers dan 60.000 menit jam tayang, bisa aja kalian capai dengan rajin konten setiap hari, rajin live setiap hari. Nah kalau sekarang rajin konten aja nggak cukup guys. Butuh gebrakan dalam kontenmu agar kontenmu itu bisa meledak dan FYP. Karena nggak bisa dipungkiri lagi, biasanya undangan dari Facebook itu datang pada konten yang FYP besar. FYP besar di sini adalah konten yang memperoleh penayangan sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Kalau FYP-nya baru ribuan itu biasanya masih agak susah untuk mendapatkan undangan. Nah itu dia untuk dampak buruk atau kerugian yang mungkin terjadi karena perubahan kebijakan monetisasi iklan in-stream. Selanjutnya kita sebagai kreator pemula ini harus gimana ya? Simpel aja sih guys. Coba kalian sederhanakan pemikiran kalian. Mau kebijakan berubah kayak gimana pun pada dasarnya kita adalah seorang pembuat konten. Tentu aja fokusnya di konten. Fokus membuat konten yang menarik, memiliki nilai, dan bermanfaat untuk banyak orang. Nggak usah tergoda dengan konten kreator lain di luar sana yang konten asal-asalan tapi malah bisa FYP. FYP itu memang misteri dan keberuntungan, tapi tetap bisa kita usahakan. Setidaknya kalau kita bikin konten yang berkualitas, meskipun belum rezekinya FYP, tapi konten kita itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang telah menonton video kita. Dan itu akan menjadi salah satu ladang pahala untuk kita kan, insya Allah. Oke, semangat selalu kontennya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalian juga boleh banget tulis di kolom komentar kira-kira nanti kedepannya mau dibahas tentang apa ya. And finally, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.